Studi kasus 2. Jen bekerja untuk merawat ibu majikannya yang membutuhkan perawatan secara terus-menerus karena ibu majikannya memiliki masalah dengan kakinya. Ia hanya tinggal dengan ibu majikannya. Dia tidak memiliki masalah dengan pekerjaannya dan ibu majikannya memperlakukannya seperti sebuah keluarga. Oleh karena itu, dia terus memperpanjang kontrak dengan majikannya setelah dia menyelesaikan 3 kontrak. Sayangnya, pada akhir Oktober 2023, Jen diagnosa menderita tumor pankreas. Dokter menyarankan Jen untuk melakukan operasi dan setelah itu harus melakukan serangkaian kemoterapi. Jen kemudian memberitahu majikannya tentang kondisinya. Majikannya terkejut dan mengatakan kepada Jen bahwa mereka membutuhkan Jen untuk merawat ibunya, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan situasi tersebut. Bu isi Dada. Ya, ada apa? Saya mau ngomong. Ya, ada apa? Gimana ya? Saya ternyata diagnosa sama dokter saya lagi sakit. Emang kamu sakit apa? Ini saya kena kanker. Kanker? Iya. Kamu ngapain aja kena kanker? Ya saya nggak tahu. Selama saya di sini juga kerjanya baik-baik saja. Tapi ternyata saya kena dokter kemarin saya kena kanker. Kena kanker? Emang kanker apa? Kanker apa? Tumor pankreas. Terus kata dokternya gimana? Harus dioperasi di sini? Apa bisa berobat jalan? Apa gimana? Ya harus berobat dan operasi di sini. Kata dokternya harus operasi di sini. Apa nggak bisa operasi di rumah aja? Ya nggak bisa, harus di Hong Kong. Oh, susah juga ya. Soalnya saya juga butuh orang buat jaga ibu saya kan. Ya. Kita semua di sini sibuk kerja, nggak ada yang jagain mama di rumah. Kita juga udah nganggap kamu sebagai keluarga kita sendiri gitu. Jadi bingung juga sih, mau gimana dong? Ya saya bisa sambil kerja, tapi kan bisa sambil berobat juga. Oh gitu ya. Ntar aku pikir dulu lah ya, soalnya kita juga butuh mama kan. Mama kan nggak bisa kalau nggak ada yang jaga. Ya mungkin sih Tante nggak bisa berpikir karena saya kan kondisi sakit dan saya harus tetap berobat gitu loh. Nah kalau kamu berobat di sini juga kan nggak ada yang jagain kamu, terus nggak ada yang jagain mama juga. Ya sih, tapi kan saya juga dapat haknya karena saya sakit di rumah dari kondisi waktu kerja gitu loh. Saya juga mendapatkan hak saya juga harus menuntut itu. Tapi kamu juga kan kalau sakit tumor itu bukan karena sakit kecelakaan kerja ataupun bukan karena kesalahan dari keluarga kita dong ya? Iya betul memang, tapi kan saya masuk kerja dalam kondisi sehat. Masuk di rumah majikan kondisi sehat, saya juga tidak tahu kalau saya tiba-tiba kena sakit tumor. Jadi ya bagaimana ini saya menunggu bijaksananya Dede lah kayak gitu gimana. Kalau dioperasi di rumah nggak bisa, harus di sini. Iya nggak bisa karena sakitnya saya kan. Nah kalau operasi di sini nanti biayanya siapa yang bayar? Kan ya majikan karena kan saya bekerja sesuai dengan kontrak. Semua sakit yang di rumah majikan yang tanggung karena kan saya dapat ini. Pakai pengganti. Gimana? Gimana ya? Soalnya kan saya juga butuh waktu untuk berpikir. Ini kan kasusnya satu bukan kecelakaan kerja, terus juga kan kamu juga di sini datang sebagai pekerja. Jadi saya juga bingung kalau kamu operasi di sini, nanti siapa yang jagain kamu? Misal, oke lah kalau mama, mungkin aku bisa cari orang lain buat jagain mama. Nah, kalau kamu yang sakit, siapa yang bisa jagain kamu gitu? Oh, yang penting kan saya kan di rumah sakit itu kan udah ada tanggungan dokter gitu ya. Intinya saya tuh minta tanggung jawabnya majikan biar saya tuh diobatin di sini sesuai dengan prosedur hukum di sini kayak gitu. Jadi saya tidak bisa menurutkan majikan untuk saya dipecat hari ini juga karena saya sedang sakit, itu tidak bisa. Kalau saya nggak bisa mecat kamu, ya tidak bisa karena saya kan sakit karena kondisi saya sehat masuk kerja dan sekarang saya sakit, ya harus saya berobat
jalan dulu sesuai sembuh. Itu selama berapa hari? Kalau dari hukum pasti ada batasan waktunya lah ya. Itu selama berapa sampai hari? Sembuh. Pokoknya ya sampai sembuh. Nah, kalau kamu nggak sembuh gimana? Ya sembuh lah kan diobati, makanya kan. Oke. Jadi kalau keadaan seperti itu, sekarang bagaimana kalau seandainya majikan memutuskan mengakhiri kontrak kerjanya kamu, ya? Karena berarti apakah ini pemutusan kontrak yang melanggar hukum? Karena kan sebenarnya dia bilang namanya butuh yang ada yang jaga. Gimana kalau begitu? Secara hukumnya gimana? Boleh nggak? Boleh, tidak boleh. Kecuali ada surat yang mengatakan dari dokter dia unfit. Nah, lalu kalau seandainya siapa yang bisa jawab apa yang harus dilakukan kalau seandainya dia diputus kontrak? Kalau kamu putuskan kontrak dia, kamu akan bayar apa ke dia? Aku bayar Apa halnya? kontrak itu pas sakit yang berbayar, izin sakit yang berbayar. Kalau mengatakan dia sakit, dan dia emangnya dia kan cuma kasih tahu, dia kan bukan kasih kamu surat cuti sakit. Iya. Ya, berarti boleh diputus kontrak enggak? Tidak. Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Karena belum ada rekod. Kan bukan cuti sakit yang dibayar. Ya. Jadi kalau begitu kamu masih bayar apa aja? Nah, majikan kalau putuskan kontrak, berarti majikan perlu bayar apa kepada Jane? Sisa periode gaji, terus sebulan gaji, tiket, uang perjalanan, uang makan. Ya, nanti itu dibayar kan? Nah, bagaimana kalau seandainya disuruh ambil cuti? Tadi nggak mau kan? Ya. Kalau seandainya kamu disuruh cuti nggak mau, berarti majikan putuskan kontrak. Berarti tetap yang sama juga kan? Iya. Kalau gitu. Bagaimana kalau seandainya boleh majikan mengizinkan untuk operasi di sini? Jadi apa saja haknya, Mbak Siti? Apa saja haknya si Jen? Jadi dia operasi di sini, kemo di sini, dapat nggak gajinya? Dapat gajinya. Gaji tetap dapat. Dapat gaji. Kalau misalnya dia baru, ya sekarang tergantung masa kerjanya kan? Berbayar. Kalau dia cutinya, dia tidak harus dapatkan apa? Dia harus mendapatkan bisa mendapat bayaran kalau memenuhi berapa kriteria. Persyaratannya apa saja? Pekerja telah mengumpulkan cukup hari sakit berbayar, dapat 4 hari. Lalu Medis pekerja memiliki sertifikat medis. Hari cuti sakit yang cukup. Nanti kalau dia tetap sakit di sini, majikan tetap berbayar. Ya, itu dong. Sedih ya? Ya, Kak. Jadi bukan berarti seperti tadi dibilang bahwa nggak bisa, saya kan sudah nggak bisa diputus kontrak. Tetap bisa. Ya, bisa. Walaupun itu sakit keras itu nggak bisa ya. Sakit apa? Sakit keras. Itu mau tetap nggak bisa. Sakit keras. Nggak bisa. Harus ada persyaratan seperti itu. Kecuali misalnya dianggap melanggar hukum kalau misalnya ada surat cuti sakit dan memang cuti sakit yang berbayar, baru itu pelanggaran hukum. Kalau majikan putuskan kontrak dia tetap bisa aja, tapi dia bayar dari giro, bayar penalti aja. Ada itu bisa termasuk kriminalitas. Oke ya. Jadi ada beberapa yang mungkin harus dilihat ulang lagi. Iya. Ya, dan jangan bingung. Tadi pembayarannya udah betul, ya. Lalu kemudian yang kalau perawatan dia tetap dapat haknya, itu pun juga mesti lihat dia kerja udah berapa lama, dia udah mengumpulkan belum cuti sakit yang dibayarnya. Gitu loh. Oke ya. Oke, terima kasih.